Apakah ada dalil di dalam Injil jika Nabi Ibrahim AS pernah ke Ka'bah dari sudut pandang kritikus ekstrem dan sejarawan revisionis? Pertanyaan apakah Nabi Abraham pernah ke Ka'bah di Mekah dijawab dengan sangat tajam. Tidak ada satupun dalil dalam Alkitab, Injil atau Taurat yang mendukung klaim tersebut. Berikut adalah analisis kritisnya dalam durasi baca sekitar 3 menit. 1. Absensi geografis dan tekstual kritikus ekstrem menyoroti bahwa dalam seluruh kitab Perjanjian Lama Taurat maupun Perjanjian Baru Injil, nama Mekah atau Ka'bah tidak pernah muncul. Analisis narasi Abraham dalam Alkitab berfokus sepenuhnya pada wilayah Mesopotamia, Ur, Kanaan, Palestina atau Israel, dan Mesir. Jarak antara Hebron, tempat Abraham tinggal, ke Mekah adalah sekitar 1.200 km melewati gurun yang sangat ganas. Kritikus berpendapat bahwa secara logistik dan historis, perjalanan tersebut mustahil dilakukan oleh seorang nomaden di zaman perunggu tanpa meninggalkan jejak atau catatan dalam literatur kontemporer. Kedua, tuduhan invensi tradisi, invention of tradition. Para kritikus radikal, seperti Patricia Crown atau Ibn Warak, berargumen bahwa klaim Ibrahim membangun Ka'bah adalah sebuah konstruksi teologis yang diciptakan pada abad ke-7 Masehi. Motif politik, menurut mereka, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerlukan legitimasi untuk agama barunya agar terlihat sebagai kelanjutan dari monoteisme kuno. Dengan menarik sosok Abraham yang dihormati Yahudi dan Kristen ke Mekah, Islam berhasil melakukan nasionalisasi terhadap sosok tersebut menjadi leluhur bangsa Arab. Mitos paranormal. Kritikus menyebut bahwa mengaitkan Ibrahim dengan Ka'bah adalah upaya untuk memberikan kesucian baru pada bangunan yang sebelumnya merupakan kuil pagan suku-suku Arab, tanpa dalil di Alkitab. Klaim ini dianggap murni sebagai klaim sepihak unilateral untuk kepentingan propaganda agama. Ketiga, masalah anak yang dikorbankan Ishak vs Ismail. Kritikus ekstrem sering menyerang perbedaan narasi antara Alkitab dan tradisi Islam. Versi Alkitab, Kejadian 22 menyatakan dengan eksplisit bahwa anak yang hendak dikorbankan adalah Ishak, dan lokasinya adalah di Tanah Moria, Yerusalem, bukan di Mina atau Mekah. Kesimpulan kritis, karena Alkitab adalah dokumen yang jauh lebih tua, ditulis ratusan hingga ribuan tahun sebelum Al-Quran. Kritikus memandang versi Alkitab sebagai sumber primer. Mereka menganggap pergeseran tokoh dari Ishak ke Ismail dan pergeseran lokasi dari Yerusalem ke Mekah sebagai bentuk penulisan ulang sejarah historical rewriting untuk kepentingan supremasi etnis dan agama. Keempat, ketiadaan bukti arkeologi selain absennya dalil di Injil. Kritikus juga menunjuk pada data arkeologi. Tidak ada prasasti atau sisa bangunan di Mekah yang berasal dari masa Abraham sekitar 2000 sebelum Masehi. Nama Mekah baru muncul dalam catatan sejarah dunia pada abad-abad awal Masehi. Kritikus berpendapat bahwa jika Abraham benar-benar membangun struktur penting di sana, mustahil tidak ada peradaban atau catatan bangsa-bangsa besar Mesir atau Asyur yang menyebutkan keberadaannya selama ribuan tahun. Referensi: The Holy Bible, Genesis atau Kejadian 12-25. Sumber utama narasi Abraham yang tidak mencantumkan perjalanan ke Jazirah Arab bagian selatan. Patricia Crown dan Michael Cook. Hagarism, The Making of the Islamic World. Buku yang sangat kritis yang berargumen bahwa Islam awal adalah sekte mesianik Yahudi yang kemudian menciptakan sejarah Mekkahnya sendiri. Ibn Warak. The Quest for the Historical Muhammad, mengumpulkan berbagai esai yang meragukan keaslian historis narasi-narasi awal Islam, termasuk peran Abraham di Mekah. Robert Schick. The Christian Communities of Palestine from Byzantine to Islamic Rule, membahas bagaimana situs-situs suci diubah maknanya selama masa transisi agama di Timur Tengah.